Tafsir Al-Quran Surat Al-Mutaffifin Surat ke-83 Surat Makkiyah terdiri dari 36 ayat. Surat Al-Mutaffifin diturunkan setelah Surat Al-Ankabut, surat terakhir yang diturunkan di Makkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, wail kecelakaan lil mutaffifin bagi orang yang curang. Alladzina, itu orang yang idaktalu apabila menerima takaran alan nas, orang lain, yastawfun mereka minta dipenuhi. Wa idakaluhum, dan apabila mereka menakar, awazanuhum atau menimbang untuk orang lain, yuhsirun mereka mengurangi. Ala yadhunnu, tidakkah orang itu yakin, ulaik annahum mab'usun, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, liyaumin adin, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu, yaitu pada hari manusia berdiri, li rabbil alamin, menghadap Rabb Tuhan al-alamin, semesta alam. Wail kecelakaan lil mutaffifin bagi orang yang curang. Yang dimaksud tawfif dalam ayat ini adalah berbuat curang dalam menimbang dan menakar, dengan menambah apabila minta timbangan dari orang lain, atau bisa juga mengurangi apabila memberikan timbangan kepada orang lain. Itulah sebabnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang curang akan ditimpa wail, kerugian, kebinasaan. Orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, yaitu mereka mengambil hak mereka dengan sempurna dan tambahan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Padahal sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan agar menimbang dan menakar dengan sempurna, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Dan sesungguhnya Allah telah membinasakan kaum Syuaib. Allah telah membinasakan kaum Syuaib sebab mereka telah berbuat kecurangan kepada orang lain dalam menimbang dan menakar. Allah Ta'ala berfirman seraya memberikan ancaman kepada mereka, tidakkah orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada satu hari yang besar. Yaitu apakah orang-orang seperti itu tidak takut akan hari kebangkitan dan berdiri di hadapan Allah, Zat yang Maha mengetahui segala rahasia dan bisikan hati, pada hari yang sangat mengerikan, menakutkan, dan semua permasalahan menjadi terang, dan orang yang malang di hari itu akan masuk neraka yang panas. Wahai manusia, hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, tidak beralas kaki, tidak berbaju, tidak disunat dalam suasana yang menyulitkan, sukar dan sempit. Demikianlah orang yang suka berbuat dosa akan dikelilingi oleh sesuatu yang dapat melemahkan kekuatan dan indera karena perintah Allah. Hari manusia berdiri menghadap Allah Tuhan semesta alam, tidak beralas kaki, tidak berbaju, tidak disunat dalam suasana menyulitkan, sukar, sempit. Orang yang berbuat dosa akan dikelilingi oleh sesuatu yang melemahkan kekuatan dan indera karena perintah Allah.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan yauma yaqumun nas, hari saat manusia berdiri li rabbil alamin, di hadapan Allah Tuhan al-alamin, semesta alam. Hatta yaghiba, hingga salah seorang dari mereka ada yang tenggelam, ahaduhum fi rishhihi, dalam keringatnya, ila insafi, sampai pertengahan udhunaihi, dua kupingnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bashir al-Ghifari, apa yang akan kamu perbuat pada hari umat manusia akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam selama 300 tahun menurut hari-hari dunia. Mereka tidaklah mendapatkan kabar dari langit dan tidak mendapatkan perintah apa-apa. Bashir menjawab, hanya Allah tempat meminta pertolongan. Apa yang akan kamu perbuat pada hari umat manusia akan berdiri di hadapan Allah Tuhan semesta alam selama 300 tahun menurut hari-hari dunia. Mereka tidak mendapatkan kabar dari langit dan tidak mendapatkan perintah apa-apa. Bashir menjawab, hanya Allah tempat minta pertolongan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apabila engkau hendak tidur, berlindunglah kepada Allah dari kesulitan hari kiamat dan perhitungan yang buruk. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan kepada Allah dari suasana yang menyulitkan pada hari kiamat nanti.